Halo Aries, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk weekly reading general Aries dari tanggal 31 hingga tanggal 6 Februari 2022. Readingan ini bersifat general dan energinya kolektif. Oleh sebab itu, bijaksanalah di dalam memilah-milah pesan yang disampaikan, karena saya tidak bisa menjamin bakalan 100% resonate terhadap kamu secara personal ya. Ambil pesan-pesan yang menurut kamu positif atau nilai-nilai motivasi yang berguna menurut kamu ya. Jangan diambil hati untuk beberapa pesan yang menurut kamu sensitif atau tidak berkenan dengan suasana hati kamu di minggu ini. Oke, ada The Tower, The Sun, Judgment, Queen of Swords, Three of Swords, Six of Pentacles, Temperance ya. Ada kejadian atau musibah atau hal-hal yang di luar dugaan kamu terjadi ya. Ya, bisa jadi ini terjadi di kamu yang melakukan atau pasangan kamu atau di kehidupan keluarga kamu. Bisa juga ini berkaitan dengan bisnis, usaha bersama atau pekerjaan ya. Saya akan lihat ya, masalah ini ya itu menimbulkan sakit hati, kesedihan yang mendalam, baik bagi kamu ataupun pasangan kamu. Readingan ini juga bisa vice versa ya. Jika kamu nggak merasa sebagai dia nanti seperti penjelasan saya, ya berarti kamu gitu ya. Oke, ada semacam tinjauan kembali yang dilakukan ya oleh kamu atau pasangan kamu, seperti menimbang-nimbang lagi layak atau tidak dilanjutkan hubungan ini. Ya, ada keinginan untuk memperbaiki itu gitu. Ya, semacam penebusan gitu ya, untuk rasa sakit hati yang timbul di sini atau untuk musibah masalah yang timbul di sini. Ada keinginan untuk memperbaiki itu menjadi lebih baik lagi. Ya, karena ada di satu sisi di sini keinginan untuk bahagia, keinginan untuk menikah, ada plan yang udah direncanakan di dalam hubungan ini ya, yaitu ke tahap yang lebih serius, pernikahan. Ya, ada semacam prestasi atau keberhasilan yang ingin diwujudkan bersama. Namun karena musibah ini, ya ada semacam kebimbangan gitu, semacam tinjauan gitu ya. Ya, ada harapan-harapan di sini untuk memperbaiki itu bersama. Ada harapan-harapan untuk bisa kembali bersama dan bisa diajak kolaborasi atau bekerja sama gitu, ngebangun sebuah keluarga atau hubungan yang baik, yang harmonis dan yang bahagia gitu ya. Saya akan klarifikasikan di sini untuk setiap kartu dulu ya, supaya lebih jelas lagi. Iya, ini dia nih, Three of Pentacles ya. Three of Pentacles ini adalah bentuk kerjasama ya, hubungan interaksi antara satu individu dengan individu yang lain ya. Bisa jadi ini interaksi di sini kamu dengan pasangan ada usaha bersama ya, atau bisa jadi bentuk komunikasi antara kamu dengan pasangan di sini ya. Interaksi ini erat kaitannya dengan ide, pemikiran ya, cara di dalam mengkritik atau mereview, memberikan solusi, pandangan terhadap sesuatu. Nah, bisa jadi ini ya, kalau saya ngelihat di sini ya, pasangan kamu terlalu detail atau terlalu talkative, terlalu banyak bicara, terlalu banyak mengkritisisasi ya. Hal ini yang membuat kamu sakit hati. Ini orang ngomongnya kok pedes banget ya, menyakitkan gitu ya. Iya, itu yang membuat kamu jadi pengen meninjau kembali, ini orang pantas nggak ya untuk diajak ke pelaminan ya, ini bakal lanjut apa enggak ya gitu. Kayaknya nggak tahan deh kalau misalnya hubungan seperti ini gitu ya kan. Iya, ya saya ngelihat di sini sepertinya ada keterikatan antara kamu dengan pasangan ya. Sebenarnya kamu memang jadi meninjau kembali hubungan ini gitu ya, tapi ada energi yang mengikat ya, nggak bisa lepas di satu sisi. Itu yang membuat kamu jadi masih berpikir gitu ya untuk mengakhiri hubungan ini ya. Ada energi toksik di sini di satu sisi. Toksik itu ya itu tadi, kritik ya,
semacam energi-energi smart di sini saya lihat ya. Seperti gini ya, kompetisi di dalam suatu hubungan, mau menunjukkan siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih smart, semacam itu ya. Bisa jadi itu kamu, bisa jadi pasangan kamu gitu. Nah, di dalam hubungan kalau menurut saya ya, itu nggak baik ya kan. Ya, bisa jadi ini kan, misalnya si A ini senang banget menunjukkan kepintarannya gitu. Si B bisa jadi menanggapi, oh ini sok banget nih gitu. Sok banget sih ini jadi orang gitu ya kan. Nah, akhirnya berdebat ya. Sering berdebat kalau yang seperti ini. Nah, ini bakalan adu argumen, semacam kompetisi jadinya gitu ya kan. Nah, itu baik sih, di satu sisi ada misalnya critical mind gitu ya. Tapi kalau udah berlebihan, kadang kalau udah sama-sama kuat nih, sama-sama power di energinya, ini bisa jadi bentrok ya, argue terus gitu ya. Ya, itu bisa membuat kita jadi lelah jadinya gitu. Nah, kalau di sini saya ngelihat lebih ke arah situ sih yang membuat rasa sakit hati di sini ya. Dan yang menunjukkan energi toksik itu berasal dari itu. Nah, di dalam hubungan itu kalau menurut saya ya, itu bukan mengenai how smart you are, seberapa pintar kamu gitu. Tapi ya, bagaimana kamu bisa menunjukkan ide-ide kreativitas kamu atau menyumbangkan ide-ide kreativitas kamu di dalam hubungan tanpa harus ibaratnya menyombongkan diri atau tanpa harus mengecilkan pasangan kita, semacam gitu sih ya. Di dalam hubungan ya, saya nggak bisa berkata itu milik kamu seutuhnya, bisa jadi itu milik pasangan kamu. Energinya ya disesuaikan aja ya. Sementara di sini sudah ada rencana nih pengen menikah gitu ya, sudah ada keinginan untuk mewujudkan keberhasilan bersama, kesuksesan bersama ya. Ini sepertinya yang mengikat kamu dengan pasangan kamu di sini nih. Ada yang berenergi Capricorn, Taurus, Virgo ya, ada juga Aqua. Ini yang mengikat kamu dengan dia. Makanya saya ngelihat di sini belum yakin untuk mengakhirinya. Cuman kamu meninjau di sini, ini hubungan layak nggak untuk diteruskan atau enggak gitu. Ya, di satu sisi kamu adalah seseorang yang tegas sebenarnya, memiliki komitmen prinsip ya. Kalau misalnya seseorang udah nggak cocok dengan kamu, ya udah cut gitu. Tapi kalau udah ada anak, kadang itu yang membuat kita jadi berpikir ulang ya. Ya, kalau udah ada anak ya kan. Ya, ini khusus untuk yang berumah tangga ya. Kalau udah punya anak gitu ya kan, jadi berpikir lagi kan, untuk berpisah nggak mudah gitu. Ya. Ya, ada keinginan dari pasangan kamu di sini untuk kembali dengan kamu, memperbaiki kesalahan yang dia lakukan ya. Ada sikap perkataan dia yang menyakiti atau masalah yang timbul di hubungan kamu ini, dia pengen ada perbaikan-perbaikan yang dia ingin lakukan di hubungan ini ya. Ya, cuman kamu ngerasa di satu sisi bahwa ini memang toksik ini di dalam hubungan ini ya. Apa-apa ini being smart tadi nih ya, energinya power gitu, selalu bertentangan gitu. Itu yang buat sakit hati ya. Ya, tapi saya nggak ngelihat di sini ada hubungan yang berakhir ya. Saya ngelihat di sini seperti kurang yakin aja ya, meninjau kembali hubungan kamu layak untuk dilanjutkan apa enggak. Sementara dia ingin memperbaikinya gitu, memperbaiki hal-hal yang kurang dari dirinya ya. Bagaimana supaya hubungan ini bahagia, langgeng, awet ke depannya, dia mau memperbaiki itu gitu ya. Untuk beberapa di antara kamu yang single ya, saya ngelihat ini seperti masalah di dalam keluarga aja ya.
Ya, kamu sepertinya fokusnya lebih ke karir atau keuangan. Ya, ada seseorang yang menyukai kamu. Ya, bisa jadi kamu yang menyukai seseorang, cuman ada tindakan-tindakan di sini yang membuat kamu sakit hati, yang nggak enak hati, nggak seneng gitu ya. Jadinya kamu pertimbangkan lagi deh gitu. Ya, atau ada masalah yang kamu hadapi gitu ya. Jadi kamu mempertimbangkan untuk ngejalani suatu hubungan dengan seseorang yang baru di sini. Overall, readingan ini lebih dominan ke kamu yang udah memiliki pasangan sih, yang pacaran, yang udah memiliki anak, ada juga ya yang udah berumah tangga semacam gitu. Ya. Oke, saya akan klarifikasi untuk klarifikasi. Saya akan buka di sini untuk spiritual guidance kamu ya. Yeah, it's important right now to take a step back, criticizing one another. Yo, wow, ini criticizing muncul di sini ya, seperti yang saya katakan tadi. Ada secret admirer, nggak dibuat-buat ya. Okay, it's important right now to take a step back and spend some time alone instead of placing your focus on another. Now is the time to give to yourself ya. Kalau misalnya ada tinjauan atau kurang yakin, kamu jadi bimbang ngejalani hubungan dengan seseorang ya, karena ada musibah atau rasa sakit hati, kamu ngerasa energi pasangan kamu ini toksik gitu ya, selalu bertentangan ya, kamu jadi surut motivasinya di dalam berkarir atau ya bekerja gitu ya. Ya namanya kalau kita punya pasangan, kalau kita punya usaha atau punya pekerjaan, maunya disupport kan gitu ya. Ini malah nambahin masalah misalnya. Ya, bisa jadi inilah yang menjadi alasan bagi kamu untuk mempertimbangkan hubungan ini, dan sepertinya memang bagi kamu penting untuk mundur dulu satu langkah gitu ya, menyendiri dulu ya, berikan waktu untuk diri kamu sendiri, pikirkan lagi matang-matang ya, apakah memang kamu perlu meninggalkan hubungan ini atau kamu tetap stay. Kalau kamu udah berumah tangga, udah punya anak, sepertinya sulit ya gitu, dan itu yang menjadi fokus kamu karena anak-anak gitu. Tapi kalau masih pacaran, kamu rasa ini memang nggak baik ya energinya gitu ya, why not gitu ya. Namanya pacaran kan tahap pengenalan sebenarnya ya. Oleh sebab itu kalau pacaran ya kan makanya pacarannya yang sehat-sehat aja, jangan sampai yang dalam-dalam banget gitu, nanti susah ke depannya gitu. Ya, okay, criticizing one another will only lead to further unhappiness. Love and accept each other as you are, and your relationship will magically transform. Ya, janganlah terlalu banyak mengkritik gitu. Mengkritik itu bagus untuk perbaikan gitu, tapi kalau udah langsung sampai ngejudge, mengecilkan eksistensi atau harga diri seseorang, itu menimbulkan ketidakbahagiaan kan terhadap pasangan. Ya, terimalah kekurangan satu sama lain, dan ya belajar dari kekurangan tadi untuk memperbaiki satu sama lain, untuk belajar menjadi sosok yang lebih baik lagi kan gitu ya. Ya, terbuka satu sama lain menerima kritikan atau masukan, tapi di dalam memberikan masukan atau kritikan juga sepertinya perlu memperhatikan ini ya, body language atau personality dari lawan bicara penting ya, atau memikirkan ulang dulu ya perkataan sebelum keluar gitu. Karena menurut saya kata-kata itu seperti pedang gitu ya, kalau dia kena saya sakit gitu ya. Kadang-kadang kata-kata malah lebih sakit daripada
kena sayat silet gitu ya. Ya kan? Iya, oke. Ada secret admirer, someone has deeper feelings for you than they are letting on. Yep. Ada seseorang yang seneng suka sama kamu nih. Ya, seperti yang saya katakan tadi ya, yang single. Ya, ada seseorang yang suka sama kamu. Bisa jadi kamu yang suka sama seseorang ini nih, cuman ada masalah. Ada konflik. Ini nih, ada tower masalah, konflik. Bisa di hubungan kamu, bisa urusan pribadi gitu ya. Tapi situasi ini yang membuat kamu jadi meninjau kembali lah gitu ya. Ini orang sepertinya patut untuk dipertimbangkan dijadikan jadi pacar semacam gitu. Ya, oke. Itu saja untuk Aries, semoga ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi. Jangan lupa ya untuk tetap bersemangat di minggu ini, dan semoga kalian berbahagia. Goodbye.